Selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Baik. Ya. Perkenalkan, ya. Saya Tony Samosir. Itu di atas ada CV saya, ya. Dan saya adalah ayah dari Veo. Ada marganya ya. Jadi tahu ya, ada marganya. Jadi bisa tahu siapa di sini marga Samosir. Iya. Saya orang tua dari Feodora. Iya. Dan saat ini usia saya adalah 41 tahun. Veo itu anak pertama perempuan, ya, dari 2 bersaudara. Iya. Saya sedang menempuh pendidikan, kalau anak-anak Baceng bisa bahasa Inggris, ya. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan di Magister Universitas Padjadjaran Bandung, ya, jurusan ilmu hukum. Tahu di sini hukum itu apa? Tahu ya? Tahu, sebuah norma, kaidah-kaidah. Nah, saya juga sedang menempuh pendidikan S1 hukum juga di Universitas Terbuka. Tapi dulu saya menempuh pendidikan di jurusan teknik geodesi, geomatika di Universitas Gadjah Mada, ya. Nah, tapi itu dulu tahun 2021. Kenapa saya memilih pindah ke hukum? Nah, nanti ada ceritanya di materi presentasi kita hari ini. Ini menarik buat kita. Saya akan membahas di sini terkait dengan apa sih itu hukum? Apa sih itu hukum kesehatan? Kita simak, ya. Nanti juga adik-adik di sini akan belajar terkait dengan kesehatan. Mengenal hukum, di sini ada mengenal hukum dan kesehatan ginjal untuk anak-anak. Di sini bagaimana dasar-dasar hukum akan saya jelaskan kepada anak-anak sekalian yang ada di ruangan ini. Ya, apa sih itu hukum? Ya cepet ya, karena slide-nya banyak kita. Ya. Kita tahu hukum itu adalah sebuah norma, ya, seperangkat norma atau kaidah-kaidah yang sifatnya apa? Memaksa, yang berlaku di masyarakat, ya, yang memiliki sanksi, ya. Jadi seperangkat ini harus diikuti oleh semua orang. Contoh kecil apa sih? Ya. Hukum itu contoh kecil apa? Tidak boleh terlambat sekolah, begitu ya. Masuk tertib, tidak boleh ada bully di sekolah. Itu bagian dari hukum. Ada 4 norma. Apa aja? Siapa yang tahu? Ada 4 norma. Ayo, sebut siapa? Norma agama, norma hukum, norma kesusilaan, dan norma kesopanan. Pintar. Yang paling kuat di antara 4 norma itu norma apa? Hukum. Karena hukum sifatnya tertulis. Nah, ya, tertulis dan harus diikuti oleh segenap seluruh masyarakat. Begitu ya. Nah, di situ ada tujuan hukum. Tujuan hukum itu untuk menjamin keamanan. Ya, dan untuk menjamin keamanan, ya, keadilan, ketertiban untuk semua warga negara. Bayangkan kalau nggak ada hukum, bagaimana kita? Wah, orang seenaknya aja mencopet, orang seenaknya aja mukul, orang seenaknya aja apa lagi? Berjalan, dia nggak berjalan sebelah kiri, dia berjalan di tengah jalan, biar ditabrak mobil, begitu kan? Orang dengan akan seenaknya saja. Jadi sebuah negara itu harus memiliki hukum yang harus dipatuhi oleh semua warga negara. Jenis-jenis hukum apa sih Pak? Gitu. Jenis-jenis hukum itu ada hukum pidana, hukum perdata, hukum kesehatan, hukum internasional, dan lain-lain. Terus sumber hukum dari mana? Ada dari undang-undang juga, peraturan pemerintah, jurisprudensi, ya, jurisprudensi yang ditetapkan oleh hakim sebelumnya, putusan pengadilan, begitu ya. Nah, itu terkait dengan hukum. Tadi sudah dijelaskan mengapa kita perlu hukum tadi ya.
Nah, untuk melindungi hak-hak kita sebagai warga negara, hak-hak individual itu harus dijunjung tinggi. Apa aja itu? Kebebasan, ada keadilan, kesejahteraan, memastikan semua orang diperlukan sama di hadapan hukum. Tidak ada dia anak presiden, dia orang miskin, ya. Kalau di depan hukum sama. Ya, semua harus menaatinya. Secara keseluruhan itu hukum itu memegang peranan penting di kehidupan masyarakat untuk menjaga stabilitas dan keharmonisan masyarakat gitu. Lalu, nah kita bicara yang paling penting. Apa itu hukum kesehatan? Ya, saya mengambil studi di Magister Hukum Universitas Pajajaran. Ya, konsentrasi yang saya ambil adalah hukum kesehatan. Kenapa sih saya tertarik dengan hukum kesehatan? Ya, tadi sudah ada profil saya. Saya sebenarnya bukan bekerja. Ya, saya adalah founder dan ketua umum di LSM Kesehatan. Ya, terkait dengan isu-isu masalah penyakit ginjal. Pernah dengar nggak anak-anak terkena gagal ginjal? Saya pernah dengar cuci darah, Pak. Nah, cuci darah. Nah, begitu. Jadi, orang-orang cuci darah ini tidak memandang usia, tidak memandang jenis kelamin, tidak memandang juga status sosial. Mereka bisa terdampak, termasuk anak-anak. Ya, jadi kenapa sih hukum kesehatan itu perlu? Karena hukum kesehatan itu tadi sudah dijelaskan bahwa untuk mengatur hak-hak yang dimiliki oleh pasien. Pasien itu memiliki hak dan juga kewajiban ya terkait dengan kesehatannya. Ini juga diatur di dalam ya konstitusi kita ya bahwa setiap masyarakat itu ya terkait dengan kesehatan diatur oleh pemerintah. Pemerintah bertanggung jawab untuk menjaga untuk memenuhi kesehatan warga masyarakatnya begitu ya, termasuk dari promotif, preventif ya, kuratif dan rehabilitatif. Begitu ya, dari dia pencegahan sampai pengobatan, sampai dirawat, sampai nanti rawat jalan begitu ya. Nah, apa kewajiban tenaga kesehatan? Situ sudah dijelaskan bahwa kewajiban tenaga kesehatan itu untuk mengatur apa? Kewajibannya apa? Harus dipenuhi oleh tenaga kesehatan tadi untuk memberikan pelayanan kesehatan, seperti kewajiban untuk memberikan pelayanan yang sesuai dengan standarnya, begitu ya, sesuai dengan SOP, kewajiban menjaga kerahasiaan pasien itu juga harus dijaga. Jadi nggak bisa itu rumah sakit, wah dia sakit ginjal, wah dia sakit kanker, itu nggak boleh disebar luaskan. Rumah sakit harus melindungi biodata pasien tentang penyakitnya, karena sesuai dengan kebutuhan pribadi si pasien, begitu ya. Jadi tidak boleh disebar luaskan. Termasuk tentang keamanan obat, ya, penggunaan obat-obat seperti izin edar, standar keamanan itu juga diatur dalam hukum kesehatan, begitu. Kenapa pentingnya tadi hukum kesehatan? Karena satu ya, untuk menjamin keselamatan pasien tadi, ya, pasien juga harus dilindungi dalam hal ini. Hukum kesehatan untuk memastikan bahwa pasien mendapat perawatan yang aman dan efektif, ya, untuk melindungi mereka dari resiko dan komplikasi. Itu hukum kesehatan seperti itu, ya, pentingnya hukum kesehatan. Tadi juga melindungi hak siapa? Hak pasien, begitu ya, hak memberikan persetujuan, hak mendapatkan privasi dan kerahasiaan. Jadi semua sifatnya rahasia. Kalau kamu ketemu dokter, ya, lagi berobat, pernah berobat? Siapa? Nah, pernah ya. Kalau berobat kan sakit apa? Aduh, ini demam flu pilek, begitu ya. Itu harus dilindungi, gitu. Nggak boleh. Oh, Feodora, dokternya keluar, wah Feodora tadi sakit flu pilek atau cacingan, nggak boleh, begitu ya. Jadi seluruh tenaga medis itu harus melindungi kerahasiaan pasien, begitu. Terus ada lagi untuk memastikan kualitas pelayanan kesehatan itu memenuhi standar dan sesuai dengan aturan hukum. Ya, kalau dia mendirikan rumah sakit harus ada izinnya, begitu. Dokter harus ada izin prakteknya, demikian. Jadi tidak bisa seenaknya saja. Nah, untuk memastikan itu
ada kerangka hukum yang harus ditaati. Seperti itu ya. Nah, ini menarik. Ya. Ada badannya seperti ini. Nah, ini menarik. Dari gemuk, ya, menuju ke kurus. Kita lihat anak-anak. Sebentar, slide-nya nggak muncul. Ah, ada yang suka ini? Makan ini? Senang ya? Veo juga senang itu makan gitu. Ini? Senang? Enak ya? Enak ya? Mantap ya? Nah, mari kita belajar. Siapa yang suka? Ayo. Semua ya, suka ya? Semua pernah makan ya? Pernah makan ya? Nah, apa sih ginjal itu? Apa sih ginjal itu? Kebetulan Om seorang pendiri, ya, pendiri yang namanya Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia. Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia adalah sebuah organisasi sosial masyarakat yang mengkampanyekan kesehatan ginjal serta memperjuangkan hak-hak pasien. Ya, kami mendirikan itu karena kami melihat dari perspektifnya pandangan sudut pandang pasien bahwa kesehatan di Indonesia ini masih kurang optimal. Banyak hak-hak pasien yang terabaikan. Untuk itu kami berdiri di belakang perspektif pasien. Begitu ya, untuk mengkampanyekan kesehatan ginjal dan memperjuangkan orang-orang yang sakit. Ya. Ini struktur ginjal. Ya. Ginjal tadi ya, ada tuh sebesar dia, kalau kalian ngepal tangan, nah ginjal itu segini, sekepalan tangan manusia. Kalau anak-anak, sekepalan tangan anak-anak. Begitu. Ya, ini struktur ginjal. Ya. Nah, kalau pada orang dewasa, ginjal itu ukurannya, dia lebarnya 6 cm, tingginya itu 11 cm. Ya, sama seperti kepalan tangan manusia. Ya. Begitu juga untuk ukuran lebar ya, dia 4 cm kalau diukur. Ya. Beratnya itu 150 sampai 170 gram. Berat ginjal. Ginjal itu berada di sini. Dia sebelah kiri lebih tinggi, sebelah kanan lebih rendah. Begitu. Ya. Nah. Fungsi ginjal apa sih? Tahu nggak fungsi ginjal adik-adik? Oh iya, menyaring darah kotor. Siapa lagi tahu? Hah? Apa? Iya, membuat urin ya. Jadi kalau kalian bisa kencing hari ini karena ginjal, ya. Ginjal itu fungsinya untuk membuang sisa metabolisme, sisa sampah yang tidak dibutuhkan oleh tubuh dan membuang urin. Kita bisa kencing itu dari ginjal. Ya. Kita lihat lagi. Ya. Nih, saluran kemih. Jadi dari ginjal ya, dibuang itu ada tuh sistem saluran drainasenya berhubungan dengan kantong kemih. Ya, kantong kemih di sini. Ya, baru dibuang urinnya kalau kalian ke toilet seperti itu. Nah, ini ada ribuan nefron juga ini, ribuan nefron pembuluh darah untuk menyaring darah, ya. Ini dia adalah urinarius ya, untuk kita bisa buang air kecil. Kalau ditunjuk, itu ya. Tuh, kalau keluar urinnya. Nah, itu dia. Baru penuh ya kantong kemih. Aduh, mau pipis, permisi Pak, baru ke toilet dibuang. Begitu. Nah, seperti itu. Nah, baru dia masuk ke uretra, begitu ya. Nah, satu fungsi ginjal itu apa sih? Fungsi ginjal itu membuang sisa metabolisme racun dari tubuh. Ya, sampah yang nggak dibutuhkan oleh tubuh kita itu dibuang. Ya, melalui ginjal. Apa saja ini? Nih, makanan, ada protein, ada lemak itu, ada serat tuh. Nih, makanan. Makanan tuh terdiri dari protein, lemak, serat, itu dibuang oleh ginjal. Nah, ini dia kalau struktur ginjal. Kalau adik-adik bisa lihat di sini, ya. Nah, ini dia makanan yang baik diserap oleh tubuh.
makanan yang tidak diperlukan oleh tubuh dibuang nih melalui sampah. Yang memproses adalah ginjal. Ginjal yang memproses. Tuh dibuang. Nih, tadi yang dibutuhkan kamu makan brokoli, makan pisang, ya kan? Ya kan? Gak semua tuh dibutuhkan oleh tubuh. Dibuang sebagian. Kalau nggak dibutuhkan tubuh. Tuhan itu kasih ginjal itu sangat spesial. Kenapa saya bilang sangat spesial? Karena tubuh itu memang ada batasan maksimal yang bisa dideteksi oleh tubuh. Kalau dia nggak dibutuhkan tubuh, dia dibuang melalui ginjal tadi. Kita pipis ke kamar mandi. Itu kenapa pipisnya wangi atau bau? Bau, kan? Nah, itulah racun tubuh, begitu ya. Nah, ini ginjal itu membuang cairan juga, kelebihan dari tubuh. Kalau kamu minum banyak, suka pipis nggak? Iya, suka pipis ya. Kalau kita minum banyak, suka pipis. Jadi dia menyeimbangkan ginjal itu. Kalau dia nggak butuh air terlalu banyak, dikeluarkan dia melalui urin. Makanya, Bu, mau pipis, Pak, mau pipis. Kalau di rumah kan, Ma, mau pipis. Nah, itu karena ginjal menyeimbangkan cairan di dalam tubuh, seperti itu. Nah, ada lagi, ya, ginjal juga menjaga keseimbangan zat kimia, mineral, ya, dalam tubuh ini agar seimbang dia. Oke, ini mengendalikan tekanan darah. Pernah dengar hipertensi, darah tinggi? Pernah? Pernah. Nah, fungsi ginjal juga menyeimbangkan darah tinggi, begitu, agar tekanan darah mengendalikan tekanan darah, agar tekanan darah itu tidak tinggi, seperti itu. Makanya kalau tekanan darahnya tinggi nih, ya, tensinya tinggi nih, pada anak-anak ada nggak yang terjadi? Ada. Jadi harus minum obat biasanya dilakukan, ya. Nah, itulah fungsi ginjal untuk mengendalikan tekanan darah. Yang kedua adalah ginjal juga memproduksi sel darah merah. Ya, untuk membuat sel darah merah. Sel darah merah ini kan kita berganti terus, ya. Jadi untuk apa? Siapa sih yang membantu memproduksi? Yang memproduksi sel darah merah adalah ginjal. Ginjal menghasilkan yang namanya hormon eritropoietin. Begitu. Ginjal juga mempertahankan kesehatan tulang. Nih, tulang kita bisa kuat tuh ginjal juga. Ya, jadi banyak fungsi ginjal, banyak ginjal berfungsi, ya, fungsinya ginjal, begitu. Nah, ginjal, tahu kita bentuk ginjal tuh seperti ini deh. Lucu ya kacangnya, lucu ya, imut-imut deh. Kalau kita lihat juga ukurannya seperti mouse, ya, kalau kita megang mouse, ya, ukurannya seperti mouse. Ya, Kecil-kecil mahal, Pak. Kecil-kecil mahal. Tapi saya ingin bertanya, Iya. kalau kita mendonasikan satu ginjal, bagaimana cara kita hidup dengan satu ginjal? Oke, kita mendonasikan satu ginjal, kita bisa hidup nggak? Orang di seluruh dunia bisa hidup dengan satu ginjal. Jadi meskipun kita memberikan kepada orang lain, mendonasikan, tapi kita bisa tetap hidup, gitu. Kan jaringan untuk kan ginjal kan untuk menampung air buat kencing. Bagaimana cara kita kencing? Masa yang ini ada ginjalnya, terus yang ini enggak? Oh, gitu. Jadi kita tetap bisa berfungsi, kita bisa tetap hidup dengan satu ginjal. Nanti yang sisa satu ginjal itu yang akan bekerja untuk, ya, tubuh, gitu. Dia membuang urin, dia membuang sampah, dia membentuk hormon eritropoietin, dia untuk menjaga kesehatan tulang dan lainnya. Itu dia, ya. Jadi tetap bisa, mau 2 ginjal, mau 1 ginjal, tetap bisa. Karena ada orang di dunia ini yang lahir dia dengan 1 ginjal tanpa diketahui, begitu ya. Jadi setiap menit itu ginjal itu bekerja itu 1.200 ml darah masuk di kedua ginjal. Atau dalam 1 hari itu ada 1.700 liter darah disaring, ya, pada orang dewasa itu. Ginjal bekerja 1 kali 24 jam, 7 kali dalam sehari. Bahkan terus dia bekerja, nggak henti dia. Itu hebatnya ginjal kita, begitu. Terus apa yang terjadi kalau ginjalmu tidak berfungsi sih?
Kalau ginjal nggak berfungsi, apa? Iya, kita bisa mati. Nah, kita lihat penyakit ginjal tahap awal. Tidak ada gejala, tidak ada tanda. Jadi biasa-biasa aja. Tiba-tiba kita udah gagal ginjal aja. Ya. Nah, lewat apa kita bisa mengetahui kesehatan ginjal kita? Memeriksa darah dan urin adalah salah satu cara untuk mengetahui masalah ginjal. Dicek nanti urinnya. Kita disuruh buang air kecil, ditampung, ditabung kecil. Tampung nanti diperiksa melalui warna ungu gimana, Pak? warna ungu. Warna teh biasanya. Warna ungu. Urin saya warna ungu, Pak. Warna ungu. Iya, biasanya urinnya warna seperti teh pekat. Pernah ya? Lihat, pernah kan? Seperti itu. Kalau dia teh pekat berarti kita kekurangan minum. Ya, kurangan minum. Kita harus tetap hidrasi. Pekat pernah, pekat. Yang pekat banget itu kan, yang tapi nggak pekat banget. Iya. Ya udah hampir mau orang lah. Iya, jadi harus minum banyak biar bisa normal lagi untuk warna urinnya, begitu ya. Nah, kita lanjut bahwa fungsi ginjal itu kurang dari 10% tuh 10% nilai normal itu gagal ginjal. Bayangkan, ginjal itu 100%, tinggal 10% sisanya. Itu disebut dengan gagal ginjal. Kalau ginjal tidak berfungsi, apa yang kita lakukan? Kita harus cuci darah untuk menggantikan fungsi ginjal. Begitu ya. Atau cangkok dan transplantasi ginjal. Nah, dialisis juga membuang metabolisme. Dialisis itu artinya cuci darah. Cuci darah, itu anak-anak kenapa sih cuci darah? Dia untuk membuang metabolismenya, membuang racun, membuang kelebihan cairan. Yang dulu kemarin anak-anak karena ada gagal ginjal pada anak kan? Ya kan dia cuci darah, dia untuk membuang sisa metabolisme, racun. Begitu. Ya. Dan kelebihan air. Nah, sama, ada jenis-jenisnya. Ada hemodialisis, ada peritoneal dialisis. Ini adalah cangkok anak, di RSCM. Anak-anak ya, nih di RSCM nih. Anak-anak lagi dialisisnya, si darah. Ya, ini transplantasi ginjal. Ginjal yang rusak biasanya tidak dibuang, tuh nggak dibuang. Nah, dia diganti, dia ditambahkan, begitu ya. Tubuh kita bisa berfungsi dengan satu ginjal. Tuh. Nah, bagaimana menjaga ginjal tetap sehat? Nih ada 8 golden rules ini ya, yang harus anak-anak ketahuin. Apa? Olahraga teratur, ya. Jangan main HP aja di rumah. Duduk main HP terus. Ya, naik sepeda sore-sore, main bola itu bagus. Ya, itu bagian dari olahraga. Begitu, tapi jangan main bola terus. Begitu, ingat belajarnya. Itu ya, sore-sore bilang sama maminya, "Mi, olahraga kan, main bola kan saya bagus." Ya, bagus. Tapi harus kenal waktu, begitu ya. Nah, konsumsi makanan bergizi untuk memastikan nutrisi seimbang, ya. Ya, makan makanan juga harus lebih baik, begitu ya. Jangan makan mie terus. Ada yang bawa mie terus di sekolah? Hah? Nggak ada, harus gonta-ganti ya. Harus bersumber dari protein. Ya. Iya, bagus kalau begitu. Ada pemeriksaan teratur tekanan darah. Kalau untuk anak-anak itu harus dokter yang melakukannya karena ada tekanan darah khusus yang digunakan. Ini bagi orang dewasa. Konsumsi makanan sehat. Jaga berat badan normal, kurangi garam, kurangi fast food. Fast food tuh garamnya banyak sekali ya. Memang kalau makanan ada garam memang enak ya. Ya, tapi kalau kebanyakan berbahaya begitu. Nah, pertahankan minum air putih yang cukup ya. Mama papanya sering bawain minum ya. Itu diminum. Jangan ditonton saja, jangan dipelototin airnya. Ya, tapi diminum begitu ya. Ya. Iya, bagus. Nah, dihabisin, begitu ya. Semakin kita banyak bergerak, semakin butuh air minum. Nah, jangan merokok, ya. Nanti meskipun sudah dewasa, tidak boleh karena merokok dapat apa? Dapat sakit, ya, paru-paru, ginjal, ya, banyak komplikasinya, begitu ya.
cancer, begitu. Nah, jangan minum obat tanpa resep juga nih anak-anak. Nggak boleh minum obat tanpa resep ya. Jadi dokter harus melalui resep dokter. Demikian. Konsultasi ke dokter untuk periksa ginjalmu. Jadi ini dia sumber-sumber kalau kita bisa terkena gagal ginjal. Ada diabetes, ada hipertensi, kelebihan berat badan. Dari suku bangsa juga beresiko ya. Misalnya Afrika begitu ya. Ada ayah ibu yang satu anggota keluarga ada yang memiliki penyakit ginjal, itu juga beresiko. Makanya untuk itu harus dijaga pola makan, gaya hidup ya, yang kekinian ya. Jangan suka yang kekini-kinian begitu ya. Harus diatur pola makan, pola minumnya. Bukan tidak boleh, tapi jangan terlalu sering begitu ya. Nah, itu tadi. Jadi Jadi itu hukum kesehatan. Terkait dengan hukum kesehatan, saya profesinya sebagai ketua umum. Jadi yang saya sampaikan adalah terkait dengan isu-isu kesehatan ginjal di Indonesia, terkait dengan memberikan masukan kepada pemerintah juga. Jadi saya juga memberikan masukan nih kepada pemerintah agar regulasi yang dibuat oleh pemerintah itu berpihak kepada warga masyarakat ya. Saya kira diskusi kita sampai di sini. Jadi kita harus mematuhi ya hukum kesehatan tadi, menjaga kesehatan diri juga, mendapatkan pelayanan kesehatan dan terhindar dari risiko-risiko kesehatan. Terima kasih anak-anak semua, dan saya berharap bahwa pembelajaran hari ini terkait dengan hukum kesehatan dan hubungannya dengan penyakit ginjal bisa dipahami ya, bisa dipatuhi begitu. Nah, saya kira sampai di sini aja. Terima kasih. Selamat pagi untuk anak-anak.